Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasetisku Ramadhan Susanto, kelas 12 TKJ 2 dari SMK Harapan Desa. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sekalian tutorial paket 4 BNSP 2023-2024. Nah, langsung aja masuk ke aplikasi Winbox, lalu ke MAC address, lalu connect. Nah, lalu IP, pilih DHCP client untuk mendapatkan IP secara otomatis. Plus, pilih Ether 1, apply. Nah, setelah bound, silang lalu masuk ke address, IP address. Nah, di sini kita tambahkan IP addressnya sesuai soal 192.168.41.1/25. Nah, interface yang digunakan adalah Ether 2 untuk IP lokal. Oke, untuk IP wireless menggunakan 192.168.42.1/24. Interface yang digunakan adalah Ether 3. Lalu apply. Oke. Setelah itu ke sistem untuk mengatur SMTP client. Lalu centang enable, isi server DNS name dengan id.pool.ntp.org, lalu apply. Tunggu sampai pool itu filenya muncul, lalu oke. Di sini lalu pilih sistem lagi, login, pilih sistem, lalu pilih login. Nah, pindah ke action, tambahkan di action namanya action 1 saja. Type memorinya ubah menjadi disk. Bloknya buat apa saja. Rahasia pilih apply, lalu lalu pilih rules. Di rules kita tambahkan di topis infonya kita ganti menjadi akun. Grafiknya menggunakan rahasia. Di action ubah memori menjadi action 1 sesuai yang di action. Apply, oke. Lalu kita ke firewall. Di firewall kita minat untuk melakukan masquerade. Tambah di general srcnet, search address-nya menggunakan IP lokal, itu 192.168.1.0/25. Gunakan interface Ether 1, action-nya menggunakan masquerade. Apply, lalu filter rules-nya tambah di sini general menjadi input. Actionnya menjadi log juga, centang lognya, lalu log supervisor sesuai yang di sistem logic. Apply. Oke. Lalu setelah itu kita ke hotspot. Lalu di server sini kita akan melakukan hotspot setup pada Ether 3. Next sampai address pool of network. Di sini sesuai kliennya menggunakan 99 menjadi 100. Next DNS 6 bebas. Artinya tidak berisi. Sudah kita ke DHCP server juga, tambahkan DHCP setup. Sini kita tambahkan Ether 2. Setelah sampai sini kita sama lainnya 99. Next terus sampai selesai. Sini kita akan mencoba apakah sudah mendapatkan internet atau belum. Sabar ya, melek. Nah, di sini Ethernetnya kita disable terlebih dahulu. Disable, enable kernel. Nah, sudah dapat mendapatkan network 11.
cancel, lalu masuk lagi setelah dari itu kita pindah lagi ke hotspot lagi ya, server profile, lalu centang use radius, login, kopinya hapus centangnya, apply. Terus kita akan ke web proxy. Nah, setelah di web proxy ini kita akan centang enable. Nah, administrasinya kita ganti sesuai di soal USK. Bebas. Just on bisa juga dicentang, lalu apply. Setelah itu kita ke akses. Di akses kita akan menambahkan DST-host dan pen. DST-host yang kita gunakan itu learning STMI ACID. Biar lebih jelas kita akan lalu di sini actionnya kita ubah menjadi D9, apply. Lalu copy, setelah saya dihapus, pad kita akan mengisi padnya dengan mp3 dan mkv. mp3 apply, lalu copy, tambahkan mkv. Nah, di sini sudah tertambah DST-host dan padnya, lalu actionnya sudah selesai. Nah, kita lanjut ke firewall. Nah, setelah itu kita akan ke user manager menggunakan IP gateway router, yaitu 192.168.41.1/user manager. Userman. Nah, setelah muncul kayak gini, login, kita masukkan admin, lalu enter saja, tidak usah memasukkan password. Nah, di sini kita akan menambahkan file terlebih dahulu. Nah, profile di sini kita tambahkan nama kita. Lalu kita akan ke router untuk menambahkan router. Di sini kita masukkan nama kita lagi. Di sini IP addressnya sesuai yang tadi di Winbox, yaitu 127.0.0.1. Karena tidak memakai share secret di Winbox tadi, langsung saja add. Setelah sudah, kita akan menambahkan user secara otomatis dan acak. Sini kita akan masukkan batch. Karena di soal user yang minta 20, kita ikut 20. Di sini boleh ditambahkan user prefix, tapi tidak usah karena ribet. Username lainnya 3 saja, tidak usah panjang-panjang. Lalu centang password same as login biar sama username dan passwordnya. Lalu action profile-nya kita pilih yang rahasia, lalu add. Nah, lalu kita pindah ke router yang kedua untuk mengatur dan membuat access point dengan bridge. Pilih MAC address, lalu kita connect. Nah, di sini kita akan menyalakan wireless LAN terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengganti mode station menjadi AP bridge. B-nya kita ubah juga menjadi gadget BGN. SSID-nya juga kita rubah sesuai soal, yaitu rahasia. TKJ USK 2025. Lalu kita apply. Nah, terus kita pindah ke bridge.
Nah, di bridge kita tambahkan bridge terlebih dahulu, lalu apply, pindah ke bagian port. Nah, di port ini kita gunakan interface-nya yang tadi WLAN 1 dan juga yang terhubung di Mikrotik yaitu Ether 3 ya, Ether 3, lalu apply. Nah, lalu sudah untuk konfigurasi di Windows kedua dan Mikrotik kedua. Pindah lagi ke Winbox yang pertama, Mikrotik pertama, router pertama, ya itu dia, saya tidak tahu bahasanya. Untuk mencoba pemblokiran yang tadi kita lakukan di firewall, kita akan melakukan testing terlebih dahulu, yaitu testing ke klien ke router dan ke klien wireless. Kita akan menggunakan DHCP server, lalu pilih license, lalu ini kita akan mencoba ngetesting ke router dulu. Karena digunakan 41.100, kita ubah menjadi max static, lalu oke. Setelah itu pencet lagi, ubah di bawah 50 sesuai router, misal 40, lalu apply. Nah, setelah itu kita akan ke CMD, klik Windows R, CMD sudah muncul, sudah kan di bawah sini, enter. Nah, di sini kita akan mencek IP terlebih dahulu, IP config. Nah, masih 41.100 karena belum di renew. Kita renew dulu. Lalu nah, karena sudah berubah menjadi 41.40, coba kita testing IP gateway router. Nah, karena sudah request timeout, berarti kita berhasil memblokir ping ke router. Lalu kita akan mencobakan ping ke wireless. Kita masuk lagi ke license. Kita ubah di sini menjadi 41.100. Apply. Emang ada? Kita akan mencoba sambung ke wifi terlebih dahulu. Ya, terus kita akan mencoba di Chrome atau Firefox, akan coba MKV, MP3 dan e-learning. Nah, jika berhasil memblokir, akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita akan mencoba mengetes pemblokiran e-learning STMI ACAD. Nah, jika berhasil akan muncul tulisan seperti ini. Ya, lalu kita di sini akan mengecek situs dan MP3 MKV yang sudah kita akan blokir. Kita akan mengecek e-learning terlebih dahulu. E-learning STMI AC.id, apakah sudah terblokir? Nah, di sini sudah terblokir. Your chat administrator is reset, peserta TK jelas. Nah, lalu kita akan mengecek MP3 dan MKV. MP3 kita akan mencoba MP3 yang ini, apakah sudah terblokir? Sudah ya guys ya. Your chat administrator is bisa. MP3 sudah terblokir, apakah MKV juga terblokir? Kita coba ya guys ya, 1, 2, 3. Ya, sudah terblokir ya teman-teman. Berhasil percobaan kali ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.